tentu ini bukan akhir daripada segalanya. Bukan akhir daripada segalanya. Bukan akhir daripada segalanya. Ya, karena hidup kita ini masih panjang. Masih panjang. Yang bisa menentukan salah atau benarnya seseorang itu adalah yang pertama hakim. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keyakinan kita. Ya, bukan sama manusia. Karena kita manusia ini diciptakan atas dasar bersalah. Bersalah, dan kita kalau misalnya ada orang merasa tersinggung, ya wajib dong kita minta maaf dong. Wajib. Allah sudah mentakdirkan saya, Pak, hidup dan mati saya. Ya. Jodoh, maut dan rezeki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang saya takuti di dunia ini kecuali ibu dan Allah. Welcome to the LP The Lawyer Podcast. 5, 4, 3, 2. Welcome to DLP, The Lawyer Podcast. Nah, malam ini kita mengundang tamu istimewa itu, dimana tamu ini yang menurut saya sedang diperbincangkan di Dompu, eksistensinya, cara pandangnya, caranya berpikir dan seterusnya. Nah, kita malam ini akan diskusi ringan dengan Om Putra atau yang lebih dikenal dengan Umakeho. Ya, Umakeho. Selamat datang Om Putra. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di DLP untuk diskusi ini. Terima kasih juga sudah diundang. Bagaimana kita mendiskusikan dinamika yang ada di Kabupaten Dompu. Yang ada di Kabupaten Dompu. Nah, gini Om Put, kita sebenarnya ini pertemuan keberapa nih? Pertemuan kita yang keempat atau kelima. Jadi awal perkenalan kita itu kalau nggak salah di Lombok ya saat itu. Nah, di Lombok sekitar akhir tahun lalu ya. Betul. Akhir tahun lalu kita ketemu di salah satu tempat ngopi dan kita berdiskusi panjang di sana soal pemerintah, soal kekuasaan, dan soal kebijakan-kebijakan yang hendak harus diambil oleh pemerintah. Nah gini nih Om Put, kita mau tahu nih gitu cerita perjalanan Om Putra ini gitu. Jadi sekolahnya di mana dulu itu? Oh iya. Jadi awal karir saya di dalam dunia pergerakan, dunia akademisi maupun dunia politik tentu berawal dari yang namanya dunia akademisi. Saya dulu berkuliah di Muhammadiyah Mataram. Oh jadi kuliah di Unmu Mataram ya? Universitas Muhammadiyah Mataram itu di Fakultas Hukum. Jadi saya di sana belajar bagaimana membina pikiran saya sendiri untuk menjadi lebih baik dan untuk bagaimana bisa bermanfaat untuk ke depan. Dan untuk orang banyak. Untuk orang banyak tentunya. Berarti kita sama-sama lulusan Muhammadiyah nih gitu. Nah saya Muhammadiyah Malang. Cuma beda tempat ya. Iya, beda tempat aja. Kita produk Muhammadiyah gitu. Jadi perjalanan karir ya alhamdulillah saya dulu belajar di Peradilan Semu. KPS ya. KPS Muhammadiyah dulu. Saya diajarkan oleh senior saya, mungkin saya masih ingat. Senior pertama saya yang mengajak saya untuk bagaimana berorganisasi, tentu Muhammad Ismunandar. Ya, biasa disapa Koplo. Ya, Koplo. Beliau sangat saya akui secara pribadi bahwa sangat memahami tentang bagaimana berorganisasi, tentu bagaimana berbicara kalau berbicara filsafat. Nah, beliau sangat luar biasa. Orang Dompu. Satu kampung. Stay di mana beliau sekarang? Sekarang stay di Mataram. Ya, kapan-kapan kalau misalnya beliau pulang kampung kita ajak bincang-bincang lah di DLP. Boleh. Beliau sangat welcome soalnya kalau berbicara dan berdiskusi bersama mengenai apa saja. Nah, jadi beliau guru pertama saya. Lalu kemudian saya berorganisasi di Gerakan Mahasiswa Dompu. Di Gerakan Mahasiswa Dompu.
Jadi di gerakan mahasiswa Dompu itu awal mulanya ciptanya gerakan mahasiswa Dompu itu 2010. 2010. Ya, waktu itu Bang Yongki. Bang Yongki. Ya, Bang Yongki atau disapa Guru Toi Toi. Ardiansyah. Yang sekarang anggota DPR Ya, yang provinsi sekarang itu anggota ya. DPR provinsi. Jadi beliau yang menggagas gerakan mahasiswa Dompu dulu. Saya bergabung di sana pada tahun 2016. kalau nggak salah. 2016. Ya, 2016 saya belajar di sana itu sangat luar biasa, Bang. Jadi berproses Ya, panjang di situ. proses panjang di sana. Jadi beberapa mulai dari ada di sana itu senior saya ada Halmi Haemi, PMII, ya ada juga gerakan-gerakan kiri. Nah, tentu bagaimana di sana itu bersatu, ilmunya bersatu. Betul. Jadi kita diajarkan bagaimana ya beretika dalam organisasi, lalu bagaimana membangun satu organisasi itu tanpa harus bagaimana mengedepankan yang namanya material. Ya. Jadi kita berproses panjang, kita Ya. belajar soal berorganisasi itu tidak selamanya identik dengan hal-hal praktis gitu ya. Nah, tentu juga saya juga diajarkan politik, ya. Bagaimana cara berpolitik yang baik, ya, untuk bagaimana diri pribadi ke depan menjadi lebih baik. Ya, oleh salah satu senior saya. Nah, tentunya tidak terlepas daripada pendiri-pendiri gerakan mahasiswa Dompu. Kalau pendiri gerakan mahasiswa Dompu itu kalau tidak salah ada 8 pendiri. Ada 8 orang pendiri saat itu. Ya. Termasuk ya ada senior-senior kita yang di Dompu juga yang stay di Dompu. Salah satunya siapa tuh yang Ya, salah satunya ya Pablo Holi. Ya, terus TAC Malaka. Oh, Jadi ya, TAC Malaka. Terus Juju Prakoso, Ramdhani, Radit. Oh ya, teman kita semua. Ya, ya teman di sekeliling semua. Cuman kita awal mulanya di sana semua. Nah, jadi Pak Om Putra berproses panjang di sana sampai karena proses panjang itulah terbentuk jalan pikiran gitu, menilai, melihat dan memberikan pendapat soal kebijakan-kebijakan pemerintah. Betul. Itu ya. Nah gini Om Put, kita melihat 6 bulan terakhir ini kan salah satu aktivis gitu yang konsen mengkritik kebijakan pemerintah itu kan Om Putra nih, gitu. Siap. Nah, kita pengen apa sih yang Om Putra gitu harapkan dari pemerintahan yang sedang berjalan ya, gitu. Mungkin sedikit saja, Bang. Iya. Sedikit saja. Saya pribadi saya tidak berbicara kelompok, tidak berbicara masalah lembaga dan lain sebagainya, tapi berbicara pribadi saya. Kenapa hari ini kok Makeo itu sangat kritis sekarang sekali, kritis gitu kan? Ya, masih dipertanyakan oleh orang-orang. Ya tentu hari ini bagaimana saya mengharapkan ya, pimpinan daerah Kabupaten Dompu, beberapa OPD dan lain sebagainya ini ya bagaimana bisa menjalankan dengan baik ya, segala kebijakan ya maupun apa yang menjadi kebutuhan rakyat hari ini sangat dipenuhi. Ya, mungkin hari ini ya, seperti yang diterangkan oleh beberapa orang dari kepemimpinan hari ini bahwa kepemimpinan rezim hari ini ya, mungkin butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk bagaimana membenahi. Ya, mungkin ya, itu saya sangat sepakat sekali. Yeah. Saya sangat sepakat bagaimana kepemimpinan hari ini atau rezim hari ini yang membutuhkan waktu yang sangat panjang bagaimana membenahi daerah ini. Iya. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat dari program dan lain sebagainya, itu ada program 1 hari kerja. Iya, ada 1 hari kerja, 100 hari kerja gitu kan. Ya, tentu harapan kami sebagai akademisi pergerakan hari ini, tentunya pada umumnya rakyat Dompu lah. Kami bisa mengharapkan bagaimana satu saja apa yang harus direalisasikan dari sekian banyak janji politik itu kita ingin melihat gitu salah satu janji politik itu dia realisasikan secara komprehensif, secara utuh dari hulu ke hilir gitu kan. Nah itu yang dinantikan ya. Gitu ya. Makanya harapan Adinda hari ini bagaimana satu contoh ini kebutuhannya sangat mempengaruhi rakyat Dompu lah. Air katakan. Air. Air. Betul. Dan harapan Adinda hari ini melalui podcast DLP hari ini, Adinda berbicara dari hati bagaimana air ini bisa diperbaiki dan dibenahi. Sepakat. Itu saja harapan saja. Ya sepakat soal itu karena masalah
Air itu kan menjadi kebutuhan pokok Kebutuhan pokok. yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya. Nah, pemerintah punya tugas untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat itu dengan menyiapkan perangkat-perangkat tertentu untuk menyalurkan kebutuhan air itu ke masyarakat. Nah, hari ini kan kita melihat ada peristiwa kelangkaan air Ya, gitu. betul. Khususnya di wilayah perkotaan ini loh. Perkotaan. Karijawa, Potu, Magenda, Dorotangga, ya kan? Tempat tinggal saya Nah, sendiri. gitu. Itu air. Nah, salah satu yang kita Om Putra harapkan itu pemerintah harus menyiapkan perangkat untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat tentang air gitu ya. Tentang air. Tapi kalau ditanya di tempatnya Om Putra memang air enggak cukup masif ya gitu. Enggak masif. Gitu ya. Begini dia. Hmm. Katakan hari ini dia nyala. Hmm. 2 hari nyala, 2 hari mati. Mati. Kadang bisa 3 hari dan lain sebagainya. Jadi ini sangat menyesalkan bagi Iya, pribadi sepakat sendiri ya. lah. Belum ada beberapa tetangga-tetangga yang merisaukan masalah air. Ya karena memang air ini kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Ya. Mungkin kita tidak dengar. Orang lain pun pasti merasakan apa yang kita rasakan. Iya, Ya, sepakat. makanya harapan Adinda hari ini bagaimana pemerintahan Kabupaten Dompu ini ya bisa memperbaiki masalah air ini. Dan menyiapkan perangkat untuk distribusi air itu bagaimana supaya tetap lancar dan tersedia sepanjang waktu kan Ya, gitu. mencarikan solusi yang terbaik lah untuk masalah air. Karena perintah undang-undang kan memang jelas itu. Perintah undang-undang dasar air, tanah dan Ya, yang lain itu dikelola oleh pemerintah, dipergunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan rakyat ya gitu. Nah, kita minta dan kita tagih gitu keterlibatan pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan air untuk rakyat. Tapi begini Om Putra, ya. sekarang umurnya berapa sih? Kalau umur sekarang 24. 24. Oh, masih muda Masih ternyata. muda. Masih muda gitu. Masih muda. Belum menikah. Belum. Pacar ada berapa? Enggak sih banyak. Satu saja. benar ya, cukup satu. saja. Gitulah. Tapi Ada kalau dirahasiakan. dirahasiakan, nah, kita nggak tanya nama. Iya, Nanti yang lain bisa cemburu itu. Nah, begini Om Putra, soal kita melihat dinamika di Dompu ini kan banyak sekali orang yang mengkritik gitu, berharap pemerintah bekerja secara maksimal gitu, merealisasikan janji politiknya. Nah, mempresur pemerintah untuk merealisasikan janji politiknya kan ada yang aksi turun ke jalan, ada yang mengkritik via media sosial gitu. Nah, Om Putra melihat kritikan masyarakat atau civil society itu seperti apa gitu? Jadi begini, secara pribadi saya orang pengkritik. Ya, mungkin bisa dikatakan oposisi tentunya. Kalau kacamata orang melihat mungkin saya oposisi. Cuman saya bisa mengartikan bahwa kritikan itu adalah tandanya kita sayang terhadap seseorang. Sebenarnya itu kan masukan sebenarnya, cuma dengan cara yang berbeda saja gitu. Kalau negara ini tanpa kritik itu tidak akan ada arti. Iya. Ya, semua kejahatan bisa masuk. Ya, makanya hari ini saya mengkritik rezim hari ini. Tentunya saya sayang terhadap rezim. Ya. Kita berharap Ya. kepemimpinan hari ini berkembang dan maju Ya. kan gitu toh. Kalau saya tidak kritik, tentu saya jahat sama rezim ini. Ya, Ya, sepakat. saya benci terhadap rezim ini. Ya, kenapa saya kritik hari ini? Ya karena memang saya melihat bahwa rezim hari ini kalau dari pribadi pemimpin itu sangat baik, tentunya. Tapi bagaimana sistem ini berjalan dengan baik juga, Ya. tidak menutup kemungkinan bahwa kepribadian seseorang ini sama dengan apa yang dijalankan oleh sistem. Iya, sepakat. sangat jauh. Sepakat. Makanya saya katakan hari ini kalau kita sebagai pengkritik hari ini bagaimana benci terhadap pemimpin, tentu tidak akan bersuara. Ya. Ya biarkan saja, mau ditangkap OTT dan lain sebagainya. Itu tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Tapi hari ini kita mengingatkan, kritik itu mengingatkan, artinya kita sayang. Kita sayang gitu. Jadi harusnya melihat dinamika pergerakan, dinamika kritik itu sebagai suplemen Ya, gitu suplemen. kan, untuk pemerintah bekerja lebih baik sebenarnya. Betul. Tapi kan
kadangkala begini, ada juga sekelompok orang misalnya mempersoalkan personal orang yang kritik ini. Kadangkala orang yang kritik ini mau diancam dipidana lah, diasingkan dari pergaulan tertentu, diasingkan dari kelompok tertentu. Nah, Om Putra melihat itu seperti apa tuh? Kalau pribadi saya sendiri ya sangat sederhana sih pandangannya. Ya mau dia bicara apapun itu up to you. Iya, up to you ya. Terserah lah gitu. Terserah. Tapi di sisi lain juga rasa emosional kita itu muncul terhadap bantahan-bantahan yang menurutnya di luar daripada logika. Cuman kalau kita egois, maksudnya kita melawan dengan hawa nafsu kita, tentu tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Api ketemu api tidak akan. Iyalah. Tapi kita belajar untuk bagaimana dewasa dalam berpikir. Ya tentu kita hanya diam saja. Ya. Terus kita memberikan masukan terhadap rezim ini hari ini, pemerintah hari ini. Bagaimana kita mensuplai pemikiran kita yang objektif dan positif untuk pemerintahan ini, untuk bagaimana bekerja lebih baik ke depannya. Sepakat. Sebenarnya kan kritik itu ya kebebasan kebebasan konstitusional kan, sudah diatur oleh undang-undang, ada koridor tertentu, dan dengan berkembangnya dunia IT gitu, dengan berkembangnya informasi dan teknologi, kalau dulu kan kritik itu hanya via gerakan di jalan. Nah, kalau sekarang itu bisa gunakan Facebook, bisa gunakan Twitter, bisa gunakan TikTok kan, itu orang memberi masukan kepada pemerintah, dan pemerintah pun jangan merasa bahwasanya yang dilakukan ini sudah benar-benar maksimal kan gitu. Jadi harus tetap mengevaluasi diri bahwasanya pemerintah ya butuh masukan masyarakat itu dari sudut pandang yang berbeda kan gitu. Nah gini nih Om Putra, jadi kemarin itu kan ada yang viral tuh. Iya kan, ada yang viral gitu. Jadi saya sih melihat ada semangat Om Putra untuk mengkritik pemerintah, berharap bahwa pemerintah itu bekerja secara maksimal, tidak menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, keluarga koleha dan seterusnya. Itu semangatnya yang pertama itu. Nah, kita apresiasi lah soal itu. Nah, kemarin itu ada soal yang viral itu soal Om Putra mengkritik pemerintah kaitan dengan kebijakan ibadah haji itu. Gimana sih ceritanya? Kita pengen ulas sedikit aja gitu. Jadi ini kan berbicara bagaimana meributkan TS-nya. Gitu. Dalam TS Adinda itu menyebutkan apakah bisa OTGJ itu pergi haji. Iya kan ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Ya cuman di sisi lain itu artinya mungkin langsung ke poinnya bahwa TS Adinda itu bagaimana mengingatkan. Ya, semangatnya itu kan mengingatkan. Saran dan bagaimana mengingatkan pemerintah untuk kedepannya tidak lagi melalui tahap yang bagaimana proses. Proses bagaimana melihat satu keadaan yang tidak harus dipaksakan. Itu begitu. Ya, cuman di sisi lain terkadang mungkin ada salah satu keluarga yang dan lain sebagainya itu yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Ya Adinda mohon maaf. Ya, artinya saya sepakat sebagai pemuda yang suka mengkritik orang gitu, memberikan masukan dan pandangan kepada pemerintah secara, kalau misalnya kritikan itu melukai perasaan orang, ya secara etis enggak apa-apa dong kita minta maaf sebenarnya. Itu hal yang lumrah gitu. Sejatinya orang yang meminta maaf itu tidak akan terjatuh ke bawah. Iya, sepakat Tidak akan terhina. Mungkin akan terangkat derajatnya. Malah saya secara pribadi mengapresiasi. Jadi bukan berarti permintaan maaf itu lalu harkat dan martabat kita selesai, tidak. Jadi orang yang minta maaf itu sebenarnya adalah orang menunjukkan bahwasanya saya ini orang baik loh. Sebenarnya kan gitu tuh. Jadi terus terang kemarin banyak ya gesekan-gesekan, ya polemik-polemik yang biasa dinamika. Iyalah, kita maklumi aja. Kita pahami dinamika ini bagaimana. Ya Adik hanya tersenyum. Jadi Adinda itu hanya tersenyum, bagaimana menikmati saja alur ini. Tidak menuntut kemungkinan bahwa kita maksudnya dalam TS Adinda itu mungkin
pandangan kita tidak ada yang tersinggung, tapi secara secara manusia bahwa ada yang tersinggung. Jadi tidak akan memberatkan hati kita untuk bagaimana meminta maaf. Sebagai laki-laki itu. Sebagai laki-laki manusia, terutama sebagai putra ini masih adik lah katakan, masih dipandang adik, ya tentunya Adinda di posisi ini bagaimana mencoba untuk bagaimana melakukan yang terbaik, secara dermawan, ya secara manusiawi. Adinda minta maaf jikalau ada yang merasa tersinggung terhadap status Adinda secara keluarga besar. Adinda mohon maaf. Jadi kalau saya melihat begini, daripada kita misalnya mempersoalkan gitu ketersinggungan orang terhadap TS itu, ya lebih baik kita minta maaf. Tetapi di sisi lain kan tidak menghentikan kita untuk memberikan masukan kepada pemerintah dengan cara ya mengkritik itu tadi kan gitu tuh. Nah semangatnya kan harus dilihat, semangat ini semangat untuk mengimbangi dan memberikan masukan kepada pemerintah, kan itu semangatnya. Nah pernah nggak dihubungi oleh orang tertentu misalnya? Pernah, banyak sih. Ada ya bagaimana, ada yang objektif, ada yang subjektif, gitu, ada yang positif dan ada yang negatif. Oh gitu ya. Jadi berbagai macam yang menghubungi Adinda ini. Tentunya ya banyak hal lah. Ada juga yang berupa ancaman, ada yang juga bagaimana menasehati, ada yang bagaimana yang menyemangati dan sebagainya. Tentu Adinda tampung dan evaluasi terhadap diri sendiri. Sepakat. Ya bagaimana disitulah kita belajar dewasa dalam hal berpikir. Satu, tentu ini bukan akhir daripada segalanya. Bukan akhir daripada segalanya. Ya, karena hidup kita ini masih panjang. Ya, yang bisa menentukan salah atau benarnya seseorang itu adalah yang pertama hakim. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keyakinan kita. Iyalah. Jadi kalau kita di dunia gerakan itu kan pasti begitu tuh cara pandangnya. Yang bisa membuat kita, yang bisa mengatakan kita salah itu yang pertama tuh hakim. Yang kedua itu ya Tuhan, gitu. Bukan sesama manusia. Karena kita manusia ini diciptakan atas dasar bersalah. Iya, betul. Jadi kan kita tidak lepas lah dari kehilafan setiap hari itu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kewajiban kita kalau misalnya ada orang yang merasa tersinggung, ya wajib dong kita minta maaf dong. Wajib kan, itu gitu. Bang. Nah, saya suka nih gaya yang seperti ini nih. Wajib. Gitu. Jadi ya tidak mengeksklusifkan diri, tidak egois gitu ya, melihat dinamika yang terjadi. Itu menandakan kita besar. Kita besar. Jadi Adinda hari ini diperbincangkan di berbagai kalangan, politisi, aktivis dan lain sebagainya, secara kelembagaan, semua stakeholder yang ada. Jadi Adinda hevan-hevan aja, tidak ada masalah. Ya kalaupun bentuk katakan, ya Allah sudah mentakdirkan saya, Pak, hidup dan mati saya. Ya, jodoh, maut dan rezeki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang saya takuti di dunia ini kecuali ibu dan Allah. Ini nih tandanya kalau teman-teman berproses di dunia gerakan itu kita yakin sekali gitu. Bukannya persoalan apa, Bang. Jadi kalau seperti Adinda ini digartak, kamu akan dibacok, kamu akan diculik, kamu akan di ini kan itu, aduh. Ya mungkin sampai ada gertakan seperti itu. Ada banyak sebenarnya. Cuman Adinda ketawa aja. Iya, gitu. Untuk apa dipusingkan? Iya, kita mati aja. Banyak urusan yang harus diurus di luar sana. Daripada sekedar memikirkan ancaman-ancaman itu. Cuman di sisi lain, karena memang TS Adinda ini sudah menyinggung seseorang. Katakan hari ini yang tersinggung ya mohon maaf Bang. Ya kepala daerah kita ataupun ibu daerah kita, ya Adinda sangat mohon maaf, sangat mohon maaf. Secara dewasa, secara manusiawi, dari kehilafan dan kesalahan Adinda mungkin yang merasa tersinggung, ya Adinda mohon maaf sekali dalam hal TS tersebut. Ya cuman di sisi lain, ya Adinda tetap mengkritik ya sesuai dengan tupoksi. Kan tugas agen of change yang diisi oleh teman-teman mahasiswa, aktivis, LSM jurnalis itu ya memang mengimbangi hegemoni pemerintah dengan cara mengkritik. Tapi memang begini nih. Jadi Om Putra ini sudah minta maaf gitu kan? Sudah menyadari bahwasanya itu menyinggung perasaan orang lain, orang tertentu.
sebagai aktivis, sebagai lawyer, saya juga mengapresiasi pilihan untuk menyampaikan permohonan itu, dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nah, tapi soal misalnya, kalau misalnya dilaporkan itu, Ya kalau dilaporkan secara konstruksi hukum, Adinda berpikir ya karena memang Adinda juga belajar hukum mungkin Iya. tidak terlalu bodoh mungkin. ya sepakat lah. Tidak terlalu bodoh. Jadi ya Adinda ya jalankan saja. Aja. Maksudnya ya apa yang menjadi proses hukum, tentu Adinda siap-siap saja. Ya. Dan saya yakin lah gitu, banyak gitu teman-teman itu yang akan merasa tersakiti gitu Ya, apabila menggunakan pemidanaan itu sebagai ancaman untuk menghentikan cara berpikir kritis itu kan ya, ya kan gitu. Iya betul. Nah, Ya cuman di sisi lain Adinda sangat berpikir bagaimana jangankan permasalahan kecil ini yang membuat daerah ini tidak kondusif. Ya. Ya artinya secara kita kembali lagi ke kedewasaan berpikir kita, ya bagaimana jangankan satu hal ini yang kecil ini yang membuat semua orang itu maksudnya ribut ya. gitu ya. Jadi daerah ini tidak kondusif, ini sangat konyol menurut Adinda. Karena masih banyak hal-hal Ya. besar lainnya itu yang harus kita pikirkan bersama sebenarnya. Jadi daerah ini membutuhkan pemuda-pemuda yang berpikir, Pikir. ya. Pemuda-pemuda yang cerdas, ya pemuda-pemuda yang bagaimana bisa memberikan suatu ide gagasan maupun kreatif dan inovatif untuk membangun daerah ini. Makanya Adinda bilang bahwa jangan sampai karena dengan satu hal yang kecil akan rusak semua. Ya, lalu kita melupakan Ya, hal-hal kita besar yang melupakan hal-hal yang harusnya besar. bisa kita Ya. lakukan gitu. Ya, Tapi soal misalnya potensi dilaporkan, ya Om Putra siap aja lah gitu kan. alhamdulillah sampai hari Iyalah. ini ya kalau prinsipnya Adinda ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. lah gitu. Berani bertanggung jawab. Tapi kita berharap dengan pernyataan penyampaian permohonan maaf itu ya hal ini bisa diselesaikan lah gitu. Kita itu harapannya. Tapi kalau bisa dilaporkan ya itu kan hak konstitusional ya, kita jalani aja prosesnya kan gitu kan. Ya menentukan itu kan teman-teman APH kan gitu kan. Hak konstitusional orang itu bagaimana melaporkan ketika terjadi sesuatu hal yang berupa pidana, tentu ketidaknyamanan, lalu kemudian hal-hal yang lain, itu hak seseorang untuk melaporkan. Iyalah. Tidak boleh kita ganggu gugat. Iya, gugat, Nah, ya. cuman dalam diri saya ini kan pasti ada hak hukum. Iyalah, hak membela diri, hak membela diri pembelaan, dan sebagainya. hak menyampaikan argumentasi pembenaran dan seterusnya itu kan dilindungi juga. Tapi gini Om Put, apa sih harapannya gitu ke depan itu melihat situasi pemerintahan hari ini? Om Putra pasti punya harapan. Ya. Jadi harapan saya malam hari ini tentunya syukur alhamdulillah lebih awal saya sampaikan bahwa saya diundang dalam DLP ini bisa menyuarakan apa yang menjadi keluh kesah saya. Tentunya mungkin seluruh rakyat Kabupaten Dompu ini merasakan juga apa yang saya rasakan. Jadi harapan saya terhadap pemerintahan hari ini bagaimana bisa memberikan satu warna baru, ya. Satu warna baru yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat Dompu hari ini, potensi-potensinya. Ya. Di sisi lain dari itu, saya juga berharap bahwa bagaimana pemerintahan hari ini harus objektif, ya, harus objektif memandang satu kritikan. Iya. Ya. Bukan berarti kritikan hari ini seakan-akan ingin menjatuhkan, tidak. Tidak. Ya. Saya hari ini berani katakan bersumpah. Iya. Saya berani bersumpah bahwa tidak ada dalam benak saya untuk menjatuhkan seorang pemimpin. Iyalah. Ya, bagaimana saya mengkritik hari ini dan memberikan masukan ini untuk daerah kita bersama. Semoga mudah-mudahan lebih baik Ya. kan gitu tuh. Harapan saya lebih baik Dompu ke depan, lebih Jadi progres. perubahan yang dijanjikan itu kita nikmati kan, itu harapannya. Secara SDM, SDA, ya, secara ekonomi dan semuanya, harapan saya Kabupaten Dompu ini bisa meningkat lebih jauh daripada daerah-daerah lain. Amin lah. Dalam kepemimpinan Abdul Qadir Jailani ini. Nah, itu harapannya. Nah, gini Om Put, sebelum kita mengakhiri podcast ini. Jadi sekarang Om Putra
selaku sekjen sih, umat ya. partai. Nah, pasti lagi sibuk dong, Ya. gitu. Nah, kesibukannya apa sekarang tuh Om Put? Sekarang Adinda lagi mempersiapkan untuk bagaimana partai ini bisa ikut pemilihan pileg. Legislatif Ya, nanti ya. legislatif. Dan alhamdulillah insya Allah bisa untuk mengikuti itu. Jadi dalam umat ini, partai umat ini sangat luar biasa menurut Adinda. Ya, di sisi lain bukan bagaimana Iya. mengkampanye ya, Oh, iya, tapi nggak apa-apa. bagaimana kita menceritakan. Uh-uh. Ya. Jadi ada beberapa faktor kenapa hari ini Bapak Amin Rais menciptakan partai ini sangat luar biasa dan mulia. Bagaimana dalam hashtagnya Partai Umat hari ini menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Ya, artinya hari ini Indonesia, katakan secara umum Indonesia hari ini yang mendapatkan ketidakadilan, tentunya rakyat-rakyatnya, lalu kemudian tidak mendapatkan hak-haknya, ya, dimarginalkan dan lain sebagainya itu, ya, Partai Umat hari ini hadir ya di tengah-tengah rakyat dompu yang memberikan warna baru di dinamika politik hari ini untuk 2024, ya bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat dompu. Dari yang mendapatkan ketidakadilan, hak-haknya dirampas, lewat Partai Umat ini kami siap Ya. bagaimana mengembalikan itu semua dan Jadi- melawan kezoliman yang terjadi. Katakan kezoliman hari ini ya ketika ketika pemimpin kita melakukan zolim terhadap rakyat kita hari ini, Maka wajib hukumnya maka untuk dilawan. wajib hukumnya Partai Umat akan melawan Melawan kezoliman kezaliman. tersebut. Jadi siapapun yang merasa dijalimi, jadi diajak ada wadah partai politik yang namanya umat, ya silahkan bergabung. Silahkan aja. bergabung, ya. Ditunggu di partai umat. Sangat terbuka, Gitu. utamanya kaum milenial Kaum milenial dan ya. gender. Jadi, tapi kalau melihat sekjennya ganteng begini, banyak yang akan masuk nanti itu di partai umat. Insya Allah Itu tidak ya. tidak terlepas ini kejayaan Partai Umat ini tidak terlepas Ketua. ya, Bang Joyo ya. Bang Joyo, Bang Joyo Pai. Bang Joyo Pai. Hijrah dari PKB ke umat. Ya, ke umat sangat luar biasa. Beliau selalu menanamkan kepada kami sebagai kader-kadernya ini itu bagaimana berjiwa besar. Berjiwa Ya, besar. sosial, bagaimana peduli terhadap sesama. Luar biasa beliau sudah mengajarkan kami, tentunya lewat tangan dinginnya beliau ini Partai Umat hari ini bisa berkembang. Bisa berkembang. Ya, bahkan bisa besar di Kabupaten Dompu hari ini. Ya, makanya saya selalu menanamkan apa yang menjadi pembicaraan beliau. Setiap pembicaraannya pasti punya makna beliau, sangat luar biasa. Nah, kita berharap Partai Umat, Om Putra, Bang Jo dan seterusnya sukses lah dalam menyiapkan administrasi verifikasi partai. Terus yang kedua, ya soal yang viral-viral tadi itu ya kita anggap permintaan maaf itu sebagai upaya untuk memfasilitasi TS itu dengan ketersinggungan keluarga besar AKJ gitu. Dan mudah-mudahan itu dengan permintaan maaf itu ya semuanya selesai lah gitu. Ya, Kalaupun misalnya ada upaya untuk melaporkan sebenarnya itu hak dan ya dijalani aja lah. Nah, sekali lagi terima kasih Om Putra Terima kasih sudah datang. Tapi sebelum ditutup ada nggak mau disampaikan? sebelum ditutup satu pesan Adinda terhadap pemimpin, ya, siapapun pemimpin ke depan, ya, maupun pemimpin ini pemimpin ke depan, jangan takut akan kritikan. Ya. Ya. Jadi kritikan itu kita mengingatkan. Kalau kita mengingatkan artinya kita sayang. Ya. Ya. Jadi hari ini tanamkan jiwa untuk pemimpin di seluruh Indonesia, bukan hanya di Dompu saja. Berarti kita mengkritik ini artinya kita sayang. Gitu. Ya. Jadi harus dilihat bahwa sang kritik itu bentuk rasa sayang. Pertama awalnya lahirnya rasa sayang, yang kedua pasti akan cinta. Cinta nanti itu cuma belum kenal dan belum diskusi Ya, aja. Gitu. betul. Nah, oke Om Putra, terima Siap. kasih sudah datang. Nah, rupanya dari tadi Ya, kita ngobrol aduh. haus gitu. Haus juga, ya. Nah, kita minum. Ini Adem sekali minuman Adem. ini, Bang. gurih. Ini produk lokal. Oh, produk lokal. Air mineral Marina. Jadi
Sebagai orang Dompu kita support dan kita beli dan bela Wajib. produk lokal nih. Wajib bela Dan beli produk lokal. Thank you Om Putra sudah datang ke DLP Podcast. Siap, Kita Bang. doakan sehat selalu, sukses, Amin, membangun karir, Amin. nah termasuk karir percintaannya. Ya. Nah, kita tunggu Insya undangannya. Allah. Kita tunggu Insya undangannya ya. Allah. Nah, itu teman-teman DLP sekalian, diskusi singkat kita dengan Om Putra. Salah satu pemuda aktif, pemuda yang memberikan tidak henti-henti yang memberikan pikiran-pikiran konstruktif untuk daerah kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan jangan lupa tonton terus The Lawyer Podcast dengan cara like, comment, share, and subscribe.